Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa dalam suatu organisasi, meskipun semua orang di organisasi tersebut sibuk bekerja, tapi organisasi tersebut tetap stagnan? Lalu, apa sih yang membuat sebuah organisasi bisa terus berkembang dan adaptif menghadapi perubahan? Jawabannya ada pada konsep learning organization dan organization learning. Learning Organization atau LO adalah organisasi yang memfasilitasi semua anggota untuk terus belajar dan berkembang. Menurut ahli Dell tahun 2003, Learning Organization membantu organisasi mentransformasi diri agar mencapai tujuan. Sementara menurut Seng tahun 1990 menekankan bahwa Learning Organization adalah organisasi yang terus memperbesar kemampuannya untuk membentuk masa depannya sendiri. Jadi, Learning Organization bukan cuma soal bekerja, tapi soal bagaimana organisasi belajar bersama, cepat beradaptasi, dan berkembang. Sedangkan Organization Learning atau OL ini fokus pada proses di dalam organisasi. Organization Learning adalah cara organisasi mendapatkan, mengembangkan, dan menyebarkan pengetahuan supaya kinerja karyawannya lebih baik lagi. Organization Learning menekankan bagaimana tim dan individu belajar dari pengalaman mereka, praktik, dan interaksi mereka sehari-hari. Nah, kalau disederhanakan, learning organization itu fokus ke luar atau organisasi belajar untuk menghadapi tantangan dari eksternal atau dari luar. Seperti misalnya perubahan teknologi ataupun pasar. Sedangkan organization learning itu fokus ke dalam atau organisasi itu belajar dari kinerja dan kondisi di internalnya, kondisi dalamnya. Agar apa? Agar terus membaik. Nah, sekarang kita masuk ke contoh nyatanya. Nah, di sini saya ambil contoh kasus dari salah satu perusahaan besar, yaitu Google. Google itu merupakan salah satu perusahaan yang besar yang menciptakan banyak program, aplikasi, dan sebagainya, seperti Gmail, YouTube, dan Google Maps. Dan mungkin itu juga kita pakai ya, hingga saat ini, ataupun kita pakai sehari-hari. Nah, contoh learning organization di perusahaan Google, itu terlihat dari budaya belajar dan organisasi yang mereka terapkan. Contohnya program 20% time, di mana karyawan diberikan 20% waktu kerja mereka untuk dibebaskan untuk eksplorasi ide, diperbolehkan untuk membuat proyek pribadi mereka sendiri. Nah, Gmail lahir dari program ini. Selain itu, Google juga rutin mengadakan kegiatan-kegiatan seperti workshop, sharing season, forum-forum internal mereka, agar semua anggota mereka tuh bisa saling belajar. Nah, perusahaan Google atau organisasi Google juga menyediakan fasilitas yang cukup lengkap, seperti pelatihan, seminar, dan mereka juga punya sistem knowledge management internal mereka sendiri. Nah, semua ini menciptakan yang namanya arena belajar bagi seluruh anggota. Agar apa? Agar mereka siap menghadapi tantangan dan bisa berinovasi. Sedangkan kalau organization learning di Google itu terlihat dari cara mereka belajar dari pengalaman nyata, termasuk kegagalan. Misalnya Google tuh punya namanya proyek Google Wave, dan itu termasuk salah satu proyek yang bisa dikatakan gagal. Kenapa? Karena mungkin salah satu alasannya karena terlalu kompleksitas atau mungkin memang kurang diminati oleh penggunanya saja. Tapi Google tidak berhenti di situ. Mereka mengevaluasi, mereka menganalisis, mereka menggunakan pelajaran itu untuk terus berkembang. Akhirnya mereka mengembangkan Google Docs Hangout dari kegagalan proyek Google Wave-nya itu. Nah, setiap proyek yang Google jalankan, mereka tuh pakai yang namanya prinsip eksperimen, di mana mereka tuh nyoba ide baru, mereka pantau hasilnya, mereka mengambil pelajaran dari kegagalannya, dan mereka terus memperbaiki strategi-strateginya. Nah, jadi kalau disederhanakan, learning organization itu lebih kepada memberikan arah, membentuk budaya belajar, dan menekankan visi masa depan organisasi. Sedangkan kalau organization learning itu lebih kepada menyediakan proses, menyediakan cara agar pembelajaran itu benar-benar terjadi di semua level, baik individu, tim maupun organisasi. Nah, dengan kombinasi learning organization dan organization learning, Google tuh bisa terus berinovasi, adaptif, dan terus relevan dengan pasar mereka hingga saat ini. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa.